Kalau tanggal 17 Agustus 2019 yang lalu, kita sudah mengadakan seminar sejarah gereja dari Rasul Petrus hingga Kaisar Konstantinus yang memerlukan waktu hampir 8 jam. Nah, kalau saudara-saudara akan mengikuti sejarah gereja, ini sudah diseminarkan, juga sudah diupload di YouTube ya, seri 1 sampai 5. Nah, sekarang masih dari Romo Daniel Biantoro ya, sejarahnya dari zaman konsili. Ini saya ambilkan dari tulisan Romo Biantoro dari Sarapan Pagi Biblika Ministry. Ya, tulisan dari Romo Biantoro. Sekarang kita masuk ke zaman konsili. Jadi masa konsili agung ekumenis gereja rasuliah yang satu pada abad ke-5 tahun 325 sampai abad ke-8 ya, tahun 787. Pada saat pemerintahan Konstantinus ini gereja mendapatkan kembali harta miliknya serta terbebas dari aniaya dari luar. Namun ketentraman gereja ini segera diganggu oleh munculnya bidat-bidat yang berasal dari dalam. Pertama adalah munculnya aliran perpecahan Donatisme di Afrika Utara yang dipimpin oleh Donatus yang menolak episkop terpilih di Kartago yang dianggap termasuk golongan Lapsi. Pada saat penganiayaan zaman Diocletianus, bukannya Konstantinus membiarkan gereja untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dia menggunakan kekuatan militer untuk memihak. Pada pertama kalinya pihak Donatis dalam pemaksaan keputusannya. Perpecahan Donatisme ini menyebabkan lenyap punahnya gereja Afrika Utara, yaitu di Libya, Maroko, Aljazair yang dulu pernah jaya. Konsili pertama tahun 325 Masehi dan kedua tahun 381 di Konstantinopel. Kemudian muncul masalah dari Alexandria, Mesir. Arius, seorang presbiter yang mengajarkan bahwa Allah yang esa itu hanya Bapa saja. Anak Allah yang akhirnya menjelma menjadi manusia Yesus Kristus adalah makhluk yang pertama dan terluhur yang diciptakan Allah dalam wujud roh. Dibantu oleh ciptaan pertama ini, Allah menciptakan ciptaan yang lain. Dia bukan firman Allah yang kekal, yang berada satu dalam Allah sejak kekal. Ajaran ini jelas bertentangan dengan keesaan Allah, sebab Allah yang esa tak pernah dan tak mungkin dibantu oleh makhluk siapapun dalam mencipta. Karena dia mencipta langsung melalui firman-Nya sendiri yang berada satu di dalam dirinya. Ajaran ini jelas mempersekutukan Allah dengan makhluk. Inilah ajaran musyrik. Ajaran Arius yang disebut Arianisme ini atau di zaman modern ini dimunculkan kembali oleh saksi-saksi Yehova yang menimbulkan keresahan dalam gereja. Akhirnya sebagaimana di zaman para rasul, gereja rasuliah purba yang ortodok pada abad keempat ini pun menyelesaikan masalah ini dalam konsili yang diadakan di kota Nisia tahun 325. Dipanggil oleh Raja Konstantinus, seluruh pemimpin Kristen yang dihadiri 318 episkop dari segenap ekumene atau dunia. Dari gereja yang satu tidak terpecah-pecah itu berkumpul mengadakan konsili agung yang pertama ini. Itulah sebabnya konsili ini disebut konsili ekumenis. Setelah melalui doa dan pembahasan teologis yang mendalam berdasarkan iman rasuliah, konsili menemukan rumusan berdasarkan data kitab suci bahwa kalimatullah atau logos, firman atau anak Allah itu kekal dan ilahi. Dia diperanakkan dari Bapa sendiri sejak kekal, bukan dijadikan dan bukan diciptakan. Dia berada satu di dalam zat hakikat Bapa yang satu. Dia adalah homoousis atau satu zat hakikat atau satu esensi dengan Bapa. Dengan demikian, dia adalah Allah sejati
karena dia adalah firman Allah atau kalimatullah yang keluar dari Allah sejati. Sang Bapa yang melaluinya atau sebagai firman Allah segala sesuatu dijadikan oleh Allah. Firman Allah yang kekal yang sama inilah tanpa meninggalkan kesatuannya dalam zat hakikat Allah telah diutus turun ke bumi oleh Allah, mengambil daging kemanusiaan dan lahir sebagai manusia dari sang perawan Maryam oleh kuasa Roh Kudus sebagai manusia Yesus Kristus, Mesias Israel dan Juru Selamat dunia. Namun keputusan konsili ini tidak segera diterima oleh seluruh gereja sampai masa waktu yang lama. Pertikaian mengenai pribadi Kristus terus berlanjut sehingga banyak konsili-konsili lokal diadakan untuk membahas masalah ini. Arianisme mendapat dukungan kuat dari kekuasaan pemerintah. Sedangkan para pembela iman ortodoks sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Konsili Nikea itu sangat dianiaya dan dibunuh oleh pemerintah dan pendukung-pendukung Arianisme ini. Masalah ini berlanjut sampai tahun 381 ketika diadakan Konsili Ekumenis yang kedua di Konstantinopel untuk menyelesaikan masalah bidat baru yang dimunculkan oleh Makedonius yang disebut bidat Makedonianisme. Makedonius mengajarkan bahwa Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri itu bukan ilahi dan tidak kekal. Dia hanya daya aktif Allah. Berdasarkan data dari kitab suci dan iman rasuliah yang selalu dipelihara gereja ini, maka konsili mendeklarasikan bahwa Roh Kudus itu adalah ilahi atau Tuhan yang keluar dari Bapa. Berarti berada satu di dalam zat hakikat Bapa bersamaan firman Allah sendiri. Sehingga bersama Bapa dan Putra, artinya sebagaimana Putra sebagai firman Allah sendiri itu berada satu dalam hakikat Bapa. Demikianlah Roh Kudus sebagai Roh Allah sendiri pun satu bersama kesatuan Putra dan Bapa. Dalam satu hakikat ilahi yang sama disembah dan dimuliakan. Demikianlah keilahian firman Allah atau Putra dan Roh Allah, Roh Kudus, ditekankan namun keesaan Allah tak dilanggar. Karena baik firman maupun roh itu berada satu di dalam hakikat Allah atau Bapa yang hanya satu itu. Pada saat inilah rumusan konsili pertama dan kedua ini baru diteguhkan kembali menjadi satu rumusan pengakuan iman yang menjadi pengakuan iman sampai sekarang dengan nama pengakuan iman atau syahadat Nikea. Para tokoh spiritual atau bapak-bapak gereja yang sangat berjasa membela iman rasuliah yang menentang Arianisme dan Makedonianisme pada saat ini adalah Bapak Agios Athanasius Agung, episkop dari Alexandria Mesir, meninggal tahun 373, yang banyak mengalami aniaya dari kelompok Arianisme dan pemerintah, serta 3 episkop dari Kapadokia atau Asia Kecil, yaitu Bapak Agios Basilius Agung, wafat tahun 379. Saudara laki-lakinya Bapak Agios Gregorius dari Nisa, serta sahabat mereka berdua, Bapak Agios Gregorius Nazianzus, pakar teologi, wafat tahun 389. Mereka ini banyak menderita aniaya dari pemerintah dan pengikut Arianisme. Namun tanpa takut mereka menjelaskan iman Kristen yang sejati tentang keilahian Kristus dan Roh Kudus di dalam kesatuan hakikat dari Allah yang Esa atau Bapa, yang sampai sekarang tetap menjadi standar akidah, ajaran, dan teologi gereja yang satu itu. Pada saat pertikaian Arianisme ini, gereja tidak berhenti dalam menyebarkan Injil, sehingga seorang rohaniawan yang bernama Ulfilas dikirim dari gereja timur di Konstantinopel untuk menginjili suku-suku bangsa Jerman dan menerjemahkan kitab suci di dalam bahasa itu. Namun karena yang mendapat dukungan pemerintah saat itu adalah kelompok Arianisme, yang diajarkan kepada suku-suku Jerman ini adalah teologia Arius mengenai Kristus. Baru kemudian ketika suku-suku yang sudah menjadi Kristen namun yang mengikuti bidat Arianisme ini mulai menyerang Roma, mereka secara perlahan-lahan mengikuti ajaran ortodok atau ajaran yang satu
atau gereja universal yang waktu itu dipimpin oleh gereja Roma juga. Sehingga pada abad-abad kemudian mereka menjadi Roma Katolik. Dalam Konsili Nikea ini ditetapkan sebagai hukum kanon bahwa gereja Roma itu menjadi yang utama untuk seluruh gereja barat di Eropa Barat. Gereja Alexandria untuk seluruh Afrika dan gereja Antioquia untuk Syria dan seluruh daerah timur. Jadi termasuk gereja di Persia dan India atau kanon 6. Dan keluhuran gereja Yerusalem sebagai asal-usul munculnya iman Kristen diakui atau kanon 7. Sedangkan dalam konsili kedua di Konstantinopel, suatu hukum kanon ditegaskan bahwa Episkop Konstantinopel akan memiliki prerogatif kehormatan sudah episkop di Roma karena Konstantinopel adalah Roma baru di kanon 3. Masing-masing pusat Kristen yang berjumlah 5 atau pentarki, penta itu 5, ini dipimpin oleh episkop yang bergelar paus dari kata papas atau bapak, terutama Roma dan Alexandria, atau patriarch dari kata pater atau bapak, arki pemimpin. Kanon tentang Konstantinopel itu nantinya menjadi suatu persaingan kedudukan antara gereja Alexandria yang tadinya berada di tingkat kedua sudah Roma. Dan sekarang Konstantinopel sebagai ibu kota kerajaan yang baru harus menduduki tempat itu. Pada saat ini Antioquia juga telah berkembang tradisi teologi yang berbeda pendekatannya dari Alexandria. Jika Alexandria menekankan alegori, maka Antioquia lebih menekankan pendekatan literal tata bahasa dan kesejarahan atas kitab suci. Sehingga dalam kristologi Alexandria lebih menekankan keilahian Kristus. Antioquia lebih menekankan kemanusiaan Kristus. Sayang Syria dan Mesir harus konflik nantinya, padahal keduanya seharusnya saling mengisi dan merupakan dua sisi yang utuh bagi pendekatan atas kitab suci. Saat ini gereja Syria di Persia sedang mengalami penganiayaan yang hebat di bawah para Shah atau Raja Persia tahun 340 sampai 363, 379 sampai 401. Pada abad keempat ini terjadi juga pengembangan liturgis, yaitu dari liturgis Yakobus yang awal yang berasal dari Yerusalem dan Syria, maka doa-doa telah ditambahkan ke dalamnya, jadilah doa-doa liturgis Agios Basilius Agung dan liturgis Yohanes Kristotomos yang wafat tahun 407. Yang sampai sekarang menjadi liturgi utama gereja ortodok dari khotbah katekisasi dan dari Agios Yohanes Kristotomos dan Agios Kyrillos dari Yerusalem wafat tahun 386, terlihat bahwa sakramen baptisan dan krisma atau pengurapan yang dirayakan pada abad keempat itu hampir tak berubah sedikit pun, tetap dilaksanakan oleh gereja ortodok masa kini. Pada saat ini puasa Paskah 40 hari atau Cetodasa dan perayaan Paskah seperti yang tetap dirayakan oleh gereja ortodok masa kini itu sudah betul-betul mapan. Di samping itu kita juga menyaksikan pada abad keempat ini perkembangan kehidupan kerahiban yang sedang memekar terjadi di Mesir, dipimpin oleh Agios Antonius Agung, dan di Syria, rahib-rahib Syria inilah yang nantinya banyak dijumpai Nabi Muhammad di padang-padang gurun dalam perjalanannya perdagangannya dari Mekah ke Syria, dan banyak mempengaruhi pendapatnya mengenai kekristenan dan keagamaan pada umumnya. Serta Eropa Barat, di antara para rahib suci dari zaman ini yang berasal dari timur adalah Paulus dan Thebes Mesir, Perkomius di Mesir, Hilarion Sabas Palestina, Makarius dari Mesir, Epipanius dari Siprus, dan Efraim dari Syria. Sedangkan rahib suci dari barat pada saat ini adalah Yerome, Yohanes, Cassianus, serta Martinus dari Tours. Para episkop suci terkenal dari abad keempat ini adalah dari timur Agios Nikolas dari Miradilisa, yang budaya barat mengubah dia menjadi tokoh mitologi Santa Claus atau Sinterklas. Kemudian Agios Spiridon, dan dari barat adalah Santo Ambrosius
dari Milano, Italia. Dua, Konsili Agung Ekumenis ketiga tahun 431 di Efesus dan keempat pada tahun 451 di Kalsedonia. Sejak keputusan konsili kedua tentang kedudukan Konstantinopel, Alexandria selalu berusaha untuk menyaingi Konstantinopel. Secara kebetulan pada abad kelima ini yang menjadi patriarh di Konstantinopel adalah seorang Syria dari Antioquia bernama Nestorius. Sebagai seorang Syria, maka tradisi teologi Antioquia lah yang digunakan untuk memahami kristologis, yaitu tradisi yang menekankan kemanusiaan Kristus. Maka Nestorius lebih menekankan kemanusiaan Kristus sehingga menolak gelar Theotokos, sang pemberi lahir secara daging kepada Allah, yaitu Kalimatullah yang menjelma, yang telah beratus tahun digunakan di gereja untuk menyebut Maryam. Menurut Nestorius, yang dilahirkan Maryam adalah seorang manusia yang di dalamnya firman Allah itu bersemayam. Jadi bukan firman Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Bertentangan dengan apa yang telah diakui dalam kedua konsili sebelumnya, kesempatan ini digunakan oleh gereja Alexandria sekaligus untuk menghantam tradisi teologi Antioquia dan kedudukan Konstantinopel yang dianggap menggeser kedudukan Alexandria itu melalui Agios Kyrillos dari Alexandria. Dia ingin menjatuhkan Nestorius sebagai patriark Konstantinopel. Dengan demikian mempermalukan Konstantinopel serta melawan pemahaman teologinya. Dengan demikian menentang pemahaman Syria Antioquia yang kebetulan kali ini kristologi Nestorius itu memang tidak alkitabiah dan tidak rasuliah, dan inilah kesempatan yang baik. Jadi sebenarnya konflik ini adalah konflik antara Mesir dan Syria, bukan dengan unsur Yunani dalam gereja timur itu. Agios Kyrillos menegaskan bahwa memang layak menyebut Maryam sebagai Theotokos, karena dia yang dilahirkan olehnya adalah firman yang adalah Allah, yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Jadi firman Allah itu sendirilah yang dilahirkan dalam penjelmaannya sebagai manusia. Maka Maryam memang melahirkan firman Allah dalam penjelmaannya sebagai manusia. Jadi Maryam memang Theotokos. Para pengikut Nestorius menolak tunduk dan bertobat pada peringatan Agios Kyrillos ini, sehingga dipimpin oleh Agios Kyrillos sendiri pada tahun 431. Di Efesus, jumlah kecil episkop mengadakan konsili untuk meneguhkan ajaran gereja Alexandria serta menolak ajaran teologi Syria dari Nestorius ini, di mana ditegaskan bahwa Maryam adalah Theotokos karena yang dilahirkan Maryam tak lain adalah firman Allah yang sama dan satu yang menjelma menjadi manusia. Baru pada tahun 433 sajalah keputusan konsili ini diterima oleh segenap episkop timur dan akhirnya diakui sebagai konsili ekumenis ketiga. Sementara itu, gereja Syria di Persia akibat penganiayaan para syah yang begitu kejam akibat provokasi dari para majus atau pemimpin agama Zoroaster penyembah api itu, karena dicurigai menjadi antek Bizantium yang beragama Kristen. Musuh bebuyutan Persia itu memutuskan untuk memiliki patriark sendiri, lepas dari Antioquia, karena Antioquia berada di dalam wilayah Bizantium. Dan untuk meyakinkan Syah Persia bahwa mereka bukan antek Bizantium, maka secara alamiah mereka menerima teologi Syria dari Nestorius. Karena selama ini gereja Syria di Persia memang menghormati tulisan-tulisan Theodorus dari Mesquistia, guru dari Nestorius. Demikianlah, meskipun Nestorius akhirnya meninggal sebagai rahib di padang gurun Libya, ajarannya tetap dipertahankan oleh gereja Syria Persia. Maka gereja Syria pun terpecah menjadi dua, yaitu satu di Syria Barat yang mengikuti definisi dari Kyrillos dari Alexandria. Dua di Syria Timur yang mengikuti definisi Nestorius orang Syria itu. Sejak saat itu gereja Syria Timur terkenal dengan nama Gereja Nestorian, meskipun sebenarnya mereka sendiri tak pernah menyebut diri mereka demikian. Ajaran mereka sebenarnya tak sejauh Nestorianisme yang dituduhkan pada mereka, dan praktek-praktek mereka tak beda dengan praktek-praktek gereja ortodok.
Sehingga ada beberapa sarjana modern menyebut mereka sebagai gereja ortodok pre-Kalsedonia dan gereja Persia yang sebenarnya merupakan bagian dari gereja ortodok Antioquia. Ini menjadi gereja yang amat misioner sehingga sampai mengabarkan Injil di Cina dan bahkan pada abad ke-7 di Indonesia, di Pancur dan Barus, Sumatera. Bahkan ada berita bahwa mereka juga ada di kerajaan Majapahit. Keputusan dari konsili ketiga ini memang tidak langsung diterima oleh semua pihak karena masih timbul kontroversi mengenai ajaran Agios Kyrillos ini. Kebanyakan episkop di timur mengkhawatirkan ajaran Agios Kyrillos ini tidak secara memadai menyatakan kemanusiaan Kristus yang sejati. Namun setelah saling berdialog tercapailah pengertian dan persetujuan bersama mengenai apa yang dimaksud oleh Agios Kyrillos. Namun sudah wafatnya seorang rahib bernama Etusas mengajarkan bahwa yang dimaksud oleh Kyrillos adalah bahwa Kristus hanyalah memiliki satu kodrat atau monofisit saja, yaitu kodrat ilahi, sebab kodrat manusianya ditelan oleh kodrat ilahinya. Ajaran ini menimbulkan kegelisahan kembali ke dalam gereja. Para pembela ajaran ini mengadakan konsilinya sendiri bernama Patriarch Diaskoros dari Alexandria dan Eutyches pada tahun 449 di Efesus. Dan mereka menganggap bahwa mereka pengikut ajaran Kyrillos yang setia. Konsili ini diikuti oleh jumlah besar episkop namun tidak diterima sebagai konsili yang sah. Malah disebut sebagai latrocinium atau konsili para perampok. Ajaran tentang Kristus yang memiliki satu kodrat atau monofisit ini akhirnya terkenal dengan ajaran monofisitisme yang ditolak oleh gereja dan dinyatakan bidat. Untuk memecahkan masalah ini, maka suatu konsili yang diadakan pada tahun 451 di kota Chalcedon dengan Konstantinopel, konsili ini dikenal dalam gereja sebagai konsili ekumenis keempat dan berhasil membela ajaran Agios Kyrillos dari Alexandria serta ajaran konsili ekumenis ketiga di Efesus tahun 431. Ini juga memuaskan tuntutan para episkop timur mengenai kemanusiaan Kristus yang sejati yang secara jelas harus diakui. Definisi dogmatis dari konsili Chalcedon ini mengikuti secara dekat ajaran yang dirumuskan oleh Paus Santo Leo dari Roma yang tidak turut hadir dalam konsili itu namun hanya mengirim wakil-wakilnya. Menurut definisi konsili Chalcedonia ini, Kristus itu memiliki satu hipostasis, menegaskan tradisi teologi Alexandria dalam dua kodrat atau satu pribadi dua kodrat, menegaskan tradisi teologi Syria Antioquia ilahi dan manusiawi, dan dia sepenuhnya ilahi, dia sepenuhnya manusia, dia Allah sempurna dan manusia sempurna sebagai Allah, dia satu zat dengan Bapa dan dengan Roh Allah sendiri, dan sebagai manusia dia satu hakikat dengan segenap manusia. Keilahian dan kemanusiaan Kristus itu menyatu atau manunggal dalam satu hipostatis atau pribadi, namun tidak campur baur dan tidak kacau balau dan tidak terpisah-pisah serta tidak terbagi-bagi. Kristus itu satu pribadi yang sekaligus Allah dan manusia. Para pengikut Kyrillos yang ekstrim menolak definisi Chalcedonia ini karena dianggap berbau nestorianisme, suatu tuduhan yang tidak tepat dan tidak fair memang. Mereka menegaskan bahwa Kristus hanya memiliki satu kodrat. Meskipun kodrat ini telah menjelma, padahal menurut mereka konsili ini mengatakan Kristus memiliki dua kodrat yang dianggap sebagai kesesatan Nestorius. Namun mereka tidak menggabungkan bahwa dua kodrat itu dalam satu pribadi atau satu hipostasis yang jelas tak bersangkutan dengan ajaran Nestorius. Demikianlah mereka ini akhirnya memisahkan diri dari gereja ortodok alur utama. Para pendukung konsili Chalcedonian akhirnya mengangkat Patriarch Chalcedonia Mesir, Proterius tahun 452 sampai 457. Penentang Chalcedonia memilih patriarch tandingan mereka yaitu Timotius si kucing. Sejak itulah gereja Mesir terpecah dua, yang ortodok Chalcedonia yang tetap bersatu dengan seluruh gereja universal dan yang menolak Chalcedonia, yang kemudian terkenal dengan gereja Koptik ortodok serta mengikuti faham satu kodrat. Demikian juga di pihak Syria ada yang mengikuti langkah gereja Alexandria dalam memeluk faham satu kodrat. Namun ada yang tetap dengan gereja universal yang menerima konsili Chalcedonia. Dengan demikian
Gereja Syria sebelah barat terpecah lagi antara ortodok atau kaum monofisit menyebut gereja Syria yang ortodok itu sebagai Malkaya atau Melkit atau para pengikut raja yang monofisit. Pihak monofisit inilah ini oleh perjuangan Yakub Burdana atau Yakub Baradius berhasil mengorganisasi suatu lembaga kegerejaan Syria monofisit yang akhirnya terkenal dengan nama gereja Syria Ortodok atau gereja Yakobit. Gereja Yakobit Syria inilah yang di Indonesia dipopulerkan dengan nama Kanisa Ortodok Syria oleh Yayasan Studi Ortodok Syria. Pimpinan Saudara Bambang Nuseno sudah itu keluar dari keanggotaannya yang pada saat itu bersama dengan Pendeta Yusuf Roni dalam Gereja Ortodok Indonesia. Sedangkan yang ortodok alur utama tetap melanjutkan kepatriarkatan Syria Antioquia memiliki hubungan dengan gereja-gereja Alexandria, Ortodok Konstantinopel, Yerusalem, dan Roma. Gereja Armenia karena sedang menghadapi perang dengan Persia sehingga tak terwakili dalam konsili Kalsedonia. Menolak hasil konsili itu serta mengikuti faham satu kodrat. Demikian pula gereja Thomas India yang terkait dengan gereja Persia dan gereja Syria. Dan gereja Ethiopia yang terkait dengan gereja Koptik. 5 gereja Koptik Syria, Yakobit, Armenia, Thomas India, dan Ethiopia inilah yang dalam buku-buku sejarah gereja terkenal dengan nama gereja-gereja monofisit. Atau pada masa kini akibat hubungan-hubungan ekumenis untuk menghormati mereka disebut sebagai gereja-gereja oriental ortodok atau gereja-gereja timur alur kecil atau gereja-gereja ortodok non-Kalsedonia. Sedangkan gereja ortodok alur utama disebut gereja ortodok timur atau gereja ortodok Kalsedonia atau gereja ortodok Yunani. Kata Yunani itu tak berarti menunjuk etnik Yunani sama seperti Roma Katolik, tak menunjuk pengikutnya sebagai bangsa Roma. Namun untuk menunjuk ekspresi karya sastra teologis utama dari para Bapak Gereja Timur adalah menggunakan bahasa Yunani. Meskipun jika mereka itu berkebangsaan Syria, misalnya Efraim dan dari Syria, Yohanes Kristotomos atau berkebangsaan Koptik, misalnya Athanasius dari Alexandria, Kyrillos dari Alexandria, Clement dari Alexandria dan lain-lain. Sebagaimana gereja barat menggunakan bahasa Latin, maka gereja barat pun disebut gereja Latin. Meskipun sudah berkali-kali ada usaha untuk mempersatukan mereka yang misah ini, baik zaman purba maupun zaman modern ini, namun mereka masih tetap terpisah dari gereja ortodok. Konsili ekumenis yang ketiga dan yang keempat ini menetapkan beberapa kanon yang bersifat disipliner dan bersifat praktis. Dalam konsili ketiga di Efesus ada larangan membuat pengakuan iman yang lain atau mengarang pengakuan iman yang berbeda di kanon 7. Dari apa yang sudah dirumuskan dalam konsili 1 dan konsili 2, kanon ini digunakan sebagai dasar bagi menentang penambahan atas pengakuan iman Nikia oleh gereja barat dengan kata filioque atau sang putra dan sang putra. Ketika berbicara tentang Roh Kudus, menurut aslinya Roh Kudus itu keluar dari Sang Bapa, tetapi menurut tambahan filioque ini dari gereja barat ini Roh Kudus itu keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra. Konsili keempat di Kalsedonia memberikan Konstantinopel ibu kota yang baru atau Roma baru itu kehormatan-kehormatan yang sejajar dengan ibu kota Roma yang lama. Karena ibu kota yang baru itu dihormati dengan adanya kaisar dan senat atau kanon 28, pada saat ini kita menyaksikan kemunduran gereja barat dengan jatuhnya Roma di tangan bangsa barbarian. Masuknya gereja barat pada zaman ini ke dalam apa yang disebut zaman kegelapan sangat cepat terjadi setelah meninggalnya Agustinus, episkop dari Hippo tahun 430. Agustinus menulis banyak buku yang sangat mengundang perdebatan terutama di gereja timur, yang isinya sangat mempengaruhi seluruh gereja barat, baik yang Roma maupun yang reformasi Protestan. Namun yang tak diterima oleh gereja timur. Sementara itu gereja timur masih sedang dalam zaman keemasan dan kejayaannya pada waktu itu 430. 3. Konsili Agung Ekumenis kelima tahun 553 dan Konstantinopel dan Konsili
di Konstantinopel dan Konsili Agung Ekumenis ke-6 tahun 680 sampai 681 di Konstantinopel. Pada abad ke-6 ini Kaisar Justinus menginginkan kesatuan gereja dan kesatuan negara sekaligus. Oleh karena itu ia berusaha agar pihak monofisit dapat disatukan kembali kepada gereja ortodok. Usahanya ini dengan mengadakan suatu konsili di Konstantinopel tahun 553 yang akhirnya diakui sebagai konsili kelima, di mana di dalam konsili ini suatu tulisan yang disebut sebagai 3 pasal yang disenangi pendukung Kalsedonia, namun yang direndahkan oleh mereka yang menolak Kalsedonia, dikutuk Justinus secara resmi. Tulisan ini adalah tulisan dari Theodoret dari Sirus, Ibas dari Edessa, serta Theodorus Susestia yang semuanya adalah orang-orang Syria. Tetapi kutukan itu tak bisa diterima para pendukung konsili Kalsedonia, sebab meskipun mereka tidak setuju dengan ajaran-ajaran yang salah dan kabur dari 3 penulis ini, namun tidak ada alasan untuk mengutuk mereka. Usaha Yustianus untuk menyatukan pihak monofisit ini akhirnya tak berbuah, dan pihak monofisit sendiri tidak yakin untuk bisa menyatu kembali dengan gereja ortodoks. Di samping menolak ajaran yang salah dan kabur dari 3 pasal, konsili juga menolak beberapa ajaran Origenes dari Alexandria yang sangat tidak ortodok, misalnya bahwa jiwa manusia sudah ada sebelum masuk ke dalam tubuh jasmani untuk lahir di dunia ini. Dan konsili ini menegaskan kembali rumusan konsili Kalsedonia bahwa Yesus Kristus adalah satu dari Tritunggal Kudus. Artinya dia ilahi yang satu hakikat dengan Allah sendiri dan rohnya yang ada dalam hakikat Allah. Dan hipostasis kalimatullah yang satu dan yang sama inilah telah menunggalkan secara hipostatik dalam dirinya sendiri. Yang satu itu 2 kodrat yang saling berlawanan, Allah dan manusia. Tanpa campur baur, yang Allah tidak menjadi manusia, yang manusiawi tidak menjadi ilahi. Dan tanpa terpisah-pisah, yang ilahi dan yang manusia manunggal secara tak terpisah dalam satu hipostasis. Justinus sangat giat menyerang sisa agama kafir Yunani serta menutup Universitas Athena dari pengaruh kafir Yunani, serta hanya mempromosikan ilmu-ilmu Kristen saja. Dia membangun gereja terutama di Bethlehem, Yerusalem, dan Gunung Sinai. Karya yang terbesar adalah gereja Hagia Sophia yang pernah dijadikan masjid oleh bangsa Turki sejatuhnya Konstantinopel dan sekarang menjadi museum. Gereja Konstantinopel pada saat ini sedang menggunakan praktek-praktek liturgis yang telah dilakukan Palestina dan Syria. Praktek ibadah gereja Konstantinopel saat ini digabung dengan ibadah Kristen Yahudi dari abad-abad awal kekristenan, serta sholat-sholat 7 waktu yang telah berkembang di biara-biara dan praktek-praktek liturgis di Yerusalem untuk membentuk suatu sintesis agung pertama kali dari ibadah liturgis gereja ortodok. Sehingga biarpun gereja ortodok itu disebut sebagai gereja ortodok Yunani, namun ibadahnya dan akidahnya adalah ibadah akidah Semitik. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, di dalam pikiran orang-orang Kristen Timur, pada abad ke-6 ini, Konstantinopel adalah tahta episkopan yang pertama dalam sistem patriark pentarki, yaitu pertama Konstantinopel, sudah itu baru Roma, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem. Sejak saat itu Patriark Konstantinopel memakai gelar Patriark Ekumenis yang tentu saja seperti yang dapat diduga, Episkop Roma lah yang menentang akan hal ini, terutama Paus Santo Gregorius Agung yang mengkompilasi liturgi Prasidikara yang tetap digunakan gereja ortodoks sampai sekarang pada saat puasa catur dasa, namun yang tak dikenal oleh gereja Roma Katolik. Di gereja barat pada abad ke-6 ini, di samping Paus Gregorius Agung, Santo Benediktus dari Nursia tahun 480 sampai 542 dan para muridnya sangat mempengaruhi sejarah selanjutnya gereja barat. Di samping itu Santo Columba dan Santo Agustinus dari Canterbury adalah misionaris gereja barat yang bekerja di Inggris dan Irlandia. Pada tahun 589 di Toledo, Spanyol, gereja barat tanpa persetujuan gereja timur
dan bertentangan dengan kanon ketujuh dari Konsili Ekumenis ketiga, menambah kata filoge pada pengakuan iman Nikea untuk menekankan keilahian Kristus dalam menghadapi kaum barbarian yang mengikuti faham Arianisme. Karena penginjilan ulfilas yang telah kita sebut sebelumnya, namun tambahan ini mengakibatkan dampak yang sangat tidak kecil bagi sejarah gereja. Sementara itu, di semenanjung Arabia, sang bayi Muhammad yang nantinya akan menjadi nabi besar bagi agama Islam telah lahir pada abad ke-6 ini, tahun 570. Semenanjung yang mana dikelilingi oleh orang-orang Kristen Timur atau non-Kalsedonia atau monofisit di Mesir, maupun Ethiopia yang mempunyai koloni di Yemen, serta monofisit di Syria Barat, dan pre-Efesus atau gereja timur Assyria atau Nestorian di Persia, serta ortodok Kalsedonian yang banyak melakukan perdagangan di semenanjung Arab, dan orang-orang Yahudi terutama di Madinah. Ketika lahirnya bayi Muhammad sudah dalam keadaan sebagai anak yatim. Pada masa kecil dia diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah kakeknya meninggal, diasuh pamannya Abu Talib yang sering berdagang ke Syria. Dan kanak-kanak Muhammad pun diajak dalam perjalanan dagang ini. Dalam pergaulannya berdagang ini, Muhammad yang masih muda itu banyak bertemu dengan orang-orang Kristen Timur yang biarpun dalam rumusan kristologinya berbeda antara ortodok, monofisit, dan Nestorian ini, namun praktek ibadahnya dan etos kehidupannya tak banyak beda satu sama lain. Mendengar dan memperhatikan dari mereka inilah akhirnya Muhammad melestarikan banyak hal dari apa yang dijumpai dari agama-agama terdahulu ini dalam agama Islam. Sehingga hal ini menerangkan banyak kemiripan-kemiripan antara praktek-praktek iman Kristen Ortodok dan agama Islam. Menginjak abad ke-7 muncullah tulisan yang mengatasnamakan diri sebagai ditulis oleh Dionysius dari Areopagus, murid Rasul Paulus. Tulisan ini diterima dengan tangan terbuka baik oleh mereka yang menolak Kalsedonia monofisit maupun pembela Konsili Kalsedonia atau ortodok. Namun dalam tulisan Dionysian ini ada mengandung ajaran yang bermasalah, yaitu bahwa Yesus Kristus atau firman Allah, anak Allah yang menjelma itu hanya memiliki satu kehendak dan tindakan insani ilahiyah atau ilahi insaniyah saja, yang sama sekali membaurkan dua kegiatan dan tindakan yang berbeda dari kodrat ilahinya dan kodrat manusiawinya. Ajaran ini disebut sebagai monotelitisme, artinya Kristus hanya memiliki satu kehendak insani ilahiyah atau ilahi insaniyah atau mononergisme. Artinya Kristus hanya memiliki satu tindakan, kegiatan atau energi insani ilahi atau ilahi insaniyah saja. Banyak yang berharap bahwa rumusan ini akan mempersatukan kembali perpecahan kaum monofisit kepada gereja ortodok. Namun harapan ini tak pernah terjadi karena ajaran ini ditentang mati-matian oleh Agios Maximus, sang pengaku iman, wafat tahun 662 dari Konstantinopel, yang umurnya 10 tahun lebih muda dari Muhammad, serta Paus Santo Martin dari Roma, wafat tahun 665. Menurut keduanya, ini Kristus memiliki kepenuhan kehendak, energi, tindakan, dan perbuatan ilahi. Yang satu dan sama dengan kehendak Bapa dan Rohnya. Namun Kristus juga memiliki kepenuhan kehendak, energi, tindakan, dan perbuatan manusiawi yang sama dengan semua manusia lainnya. Keselamatan itu terjadi dalam fakta bahwa Yesus Kristus sebagai manusia sejati secara bebas dan secara sukarela menyerahkan kehendak manusiawinya yang persis sama dengan kehendak segenap manusiawi lainnya kepada kehendak ilahinya yang adalah kehendak Allah sendiri. Sehingga anak Allah yang ilahi ini menjadi manusia yang nyata dan sejati dengan kehendak manusiawi yang nyata dan sejati. Sehingga sebagai manusia yang nyata, dia dapat memenuhi seluruh kebenaran Allah dalam ketaatan yang sempurna dan sukarela kepada Sang Bapa. Melalui tindakan manusiawinya yang nyata itulah Yesus Kristus membebaskan semua manusia dari dosa dan maut sebagai Adam yang baru yang terakhir.
Agios Maximus dan Santo Martin sangat menderita sekali dalam penganiayaan pemerintah karena menentang bidat monotelitisme. Mereka dipenjara, disiksa, dan lidah Maximus dipotong agar tidak bisa berkhotbah. Oleh kekuasaan pemerintah yang sangat ingin menggunakan monotelitisme sebagai jalan menyatukan kembali kaum monofisit. Namun akhirnya kedua orang suci inilah yang menang. Konsili Ekumenis ke-6 yang diadakan di Konstantinopel tahun 680 dan 681 meneguhkan secara resmi ajaran mereka dan secara resmi pula menghukumkan Patriarch Sergius dari Konstantinopel serta Paus Honorius dari Roma yang mengajarkan monotelitisme. Bersama semua pendukung mereka, di kalangan umat Syria ada yang memegang teguh ajaran ini, terutama yang dipimpin oleh rahib Maron dan memisahkan diri dari gereja, sehingga mereka disebut umat Maronit yang sampai sekarang masih banyak dijumpai di Libanon. Namun yang sudah menggabungkan dengan gereja Roma Katolik sejak zaman Perang Salib. Sehingga makin terpecah lagi lah gereja Syria ini. Agios Maximus menulis buku-buku rohani yang mendalam pada saat ini. Demikian pula Agios Yohanes Klimakos dari Gunung Sinai menulis Tangga Naik ke Yang Ilahi, serta Agios Andreas dari Kreta mencipta kidung kanon pertobatan yang masih tetap dilakukan dalam gereja ortodok pada saat masa puasa agung Caturdasa. Nabi Muhammad sedang di tengah-tengah misinya untuk menyebarkan dan menegakkan agama Islam ketika Bizantium di bawah Kaisar Heraklius berperang melawan Persia. Serta merebut salib asli yang dirampas mereka. Lalu dibawa ke Konstantinopel. Kedatangan salib ini disambut meriah sehingga dilestarikan dalam pesta gereja ortodoks sebagai pesta pengangkatan salib. Setiap tanggal 14 September. Kekaisaran dalam keadaan terkuras habis tenaganya karena perang melawan Persia ini, sehingga sewafatnya Nabi Muhammad ketika daerah-daerah Bizantium di Mesir, Palestina, dan Syria direbut Islam, tak banyak yang dapat dilakukan. Di samping itu, umat monofisit yang sangat banyak di daerah itu memang membenci Bizantium karena iman Kalsedonian mereka. Sehingga ketika Islam muncul, tak ada perlawanan dari mereka. Sebaliknya mereka yang mengundang tentara Muslim untuk bersama-sama melawan Bizantium. Karena dianggap dengan berada di bawah Islam mereka bebas dari tekanan Bizantium. Hal yang terbukti salah di kemudian hari yang efeknya masih dapat dirasakan sampai sekarang. Demikian juga sikap umat Nestorian di Persia. Islam diharapkan membebaskan mereka dari tekanan Syah Persia dan mereka pun ternyata keliru. Dalam tingkat non-politik Bizantium dan Islam mempunyai hubungan yang baik. Misalnya para pedagang Arab justru dibangunkan masjid untuk mereka beribadah di Konstantinopel. Dan mereka tak pernah dipaksa menjadi Kristen. Khalifah Al-Ma'mun yang mengadakan hubungan yang baik dengan Kaisar Bizantium terutama dalam hal mendapatkan naskah-naskah Yunani dan klasik yang akan diterjemahkan dalam bahasa Arab. Orang-orang Kristen Bizantium secara singkat tingkat sosial saling mengadakan kontak dengan kaum Muslim. Karena sikap kaum monofisit dan Nestorian inilah sebabnya mengapa dengan mudah daerah-daerah Kristen Ortodok itu ditaklukkan Islam. Karena memang tidak ada perlawanan dari penduduk setempat. Malah mereka diundang oleh kaum monofisit di Mesir, Syria, dan Libanon serta kaum Nestorian di Irak dan Persia. Karya Konsili ke-5 dan Konsili ke-6 ini dilanjutkan lagi di Konstantinopel di ruangan berkubah atau Trullo dari istana kerajaan untuk membahas peraturan 102 buah hukum kanon yang disebut kanon Konsili Quinisex atau ke-5 ke-6. Dalam hukum-hukum kanon ini ditegaskan orang menikah boleh ditabis jadi diaken dan kemudian presbiter. Namun yang sudah ditabis tak boleh menikah jika tadinya tidak menikah. Dan hanya orang yang tidak menikah saja yang harus jadi episkop. Ditetapkan juga batas umur orang yang akan ditabis serta larangan rohaniwan berpartisipasi dalam politik atau dalam perekonomian.
Juga larangan orang awam masuk ke ruangan mesbeh tanpa perlu, serta melarang perkawinan campuran, dan masih banyak lagi. Konsili ekumenis terakhir atau ke-7 tahun 787 di Konstantinopel. Pada saat abad ke-8 ini kekhalifahan Islam sudah tersebar di seluruh Timur Tengah, dan Bizantium telah sering mengalami serangan tentara kaum muslimin Arab dari arah selatan. Syria yang berbatasan dengan Bizantium sudah berada di bawah kedaulatan Islam. Kaum muslimin tak henti-hentinya menyerang ajaran Tritunggal Kudus, keilahian Kristus, penyalipan, kebangkitan, dan penggunaan ikon atau gambar-gambar agamawi dalam gereja. Gambar-gambar itu dianggap sebagai berhala karena Islam memang anti gambar. Serangan Islam ini sedikit banyak mempengaruhi sebagian orang Kristen, apalagi saat itu Bizantium sedang bangkit di antara kaum intelektual aliran filsafat Neoplatonisme yang meremehkan benda jasmani dan menekankan hal yang bersifat ide. Ikon adalah benda jasmani, maka berdasarkan pandangan filsafat kafir ini, maka ikon pun yang direndahkan dan diremehkan. Kedua paham ini mempengaruhi Kaisar Leo III dari Isauria tahun 17 sampai 741 dan Kaisar Konstantinus 5 tahun 741 sampai 775 yang sudah lama ingin menaklukkan gereja pada kehendak raja. Masalah ini digunakan sebagai alasan untuk menekan gereja dan melarang penggunaan ikon dalam gereja. Setelah mengadakan sidang tahun 753 dan situ dinyatakan bahwa Allah itu tak kelihatan jadi tak dapat digambar. Sebagaimana pula argumentasi kaum muslimin dan beberapa ayat Alkitab yang melarang penggunaan patung yang juga dilarang gereja ortodoks. Yang berlawanan terhadap ikon ini dikenal sebagai gerakan bidat ikonoklasme. Ikonoklasme. Memang gereja timur melarang penggunaan patung dari zaman purba sampai sekarang, namun sejak zaman katakumbi atau terowongan bawah tanah tempat persembunyian mereka dan digunakan untuk penguburan dan ibadah pada zaman aniaya, telah menyatakan iman mereka dalam wujud simbol-simbol dan gambar-gambar. Dan itulah permulaan ikon yang asalnya berasal dari perintah Allah kepada Musa untuk membuat patung kerubim dan gambar-gambar kerubim di kemah suci. Dan juga dilukisnya gambar-gambar semacam itu di bait Allah yang dibangun Salomo. Orang Kristen Ortodoks yang mempertahankan penggunaan ikon dibunuh dan dianiaya oleh kaisar ini, sehingga terjadi pertumpahan darah yang hebat di antara umat Kristen Ortodoks oleh aniaya tentara raja. Para episkop banyak yang ditekan untuk secara resmi menentang penggunaan ikon, sehingga tahun 762 dan tahun 775 terkenal sebagai dekade berdarah dalam sejarah gereja timur ini, karena banyaknya orang Kristen Ortodoks terutama di antara para rahib yang dipenjara, disiksa, dan dibunuh karena mempertahankan ikon ini. Gereja tidak hendak tunduk pada kehendak manusia karena hanya Kristus dan bukan kaisar itulah kepala gereja. Tuhan tidak berlama-lama membiarkan umatnya menderita. Pada tahun 780 mereka Maharatu Theodora naik tahta tahun 780-802. Penganiayaan dihentikan dan konsili diadakan di kota Nihea pada tahun 787 untuk membahas mengenai masalah ikon ini. Inilah konsili ekumenis yang ke-7 dan terakhir di gereja Rasuliah, perjanjian baru yang satu yang secara tanpa putus berjalan dalam sejarah sampai abad ke-8 itu. Konsili ini menjelaskan makna teologia ikon, mengikuti penjelasan yang dilakukan oleh Agios Yohanes Damaskinos, Yohana Al-Mansur dari Damaskus, Syria. Yohana Al-Mansur adalah anak seorang pegawai tinggi dari Khalifah Islam di Damaskus, Syria. Dia pun akhirnya diangkat menjadi pegawai tinggi dari Khalifah Yazid di Syria ini. Entah karena apa, dia tinggalkan karir duniawinya dan masuk ke biara serta akhirnya menjadi presbiter. Pada saat penganiayaan orang-orang Kristen Ortodoks di Bizantium, Agios Yohanes bebas dari aniaya itu karena dia hidup dalam wilayah Islam, sehingga dia bebas menulis dan mengkritik para penentang ikon tanpa ditangkap tentara raja.
argumentasi yang berdasarkan Alkitab dan iman rasuliah dalam tulisan Agios Damaskios inilah diikuti dalam konsili ke-7 ini. Inti terpokok iman Kristen adalah Yesus Kristus dan dia adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dengan demikian Yesus Kristus adalah firman Allah yang berinkarnasi atau mendaging. Maka inkarnasi Kristus sebagai firman Allah itulah inti iman Kristen. Allah memang tak dapat dilihat, jadi tak dapat digambar, apalagi dipatungkan. Itulah sebabnya Perjanjian Lama dan dalam hal ini sikap Al-Quran juga serta iman ortodoks sendiri melarang Allah digambar. Namun dalam Kristus Yesus, Allah melalui firman-Nya yang telah menjadi nampak, yaitu menjadi daging, maka kedagingan dari kemanusiaan firman itu sekarang dapat digambar untuk membuktikan bahwa firman betul-betul jadi manusia. Disitulah tempatnya ikon itu. Menolak ikon berarti menolak bahwa betul-betul Yesus Kristus itu manusia, yaitu menolak inkarnasi firman Allah. Islam hanya percaya firman Allah yang diturunkan menjadi kitab atau Al-Quran. Oleh karena itu, penegasan bahwa wahyu dalam Islam adalah wujud kaligrafi atau tulisan indah huruf Arab, membuat ikon atau gambar dalam Islam memang akan bertentangan dengan inti kewahyuan firman sebagai tulisan. Namun menolak ikon dalam iman Kristen justru sebaliknya, karena itu berarti menolak kemanusiaan, kewujud dagingan, dan inkarnasi dari firman Allah yang menjadi manusia itu. Kaligrafi atau tulisan indah huruf Arab dalam istilah Islam itulah ikonografi dalam iman Kristen Ortodoks. Karena yang ditekankan pada ikonografi itu justru adalah fakta inkarnasi serta fakta kemanusiaan konkret dari penjalmaan firman Allah atau kalimatullah yang menjadi daging. Maka konsili dengan tegas mengatakan bahwa Allah atau Bapa dilarang diwujudkan dalam gambar, apalagi dalam patung. Demikian juga berlaku bagi Roh Kudus serta keberadaan Kristus sebagai Kristus sebelum jadi manusia. Dengan kata lain, larangan hukum Musa untuk menggambarkan Allah dalam bentuk apapun tetap dijaga dengan keras. Namun fakta inkarnasi dari firman Allah menjadi manusia pun dijaga keras dengan ekspresi yang konkret dalam wujud ikonografi. Jelas ikon berbeda dari dan bukan merupakan berhala, sebab berhala adalah penggambaran Allah secara bentuk makhluk dan diberi bakti dan sembah sebagai ilah. Ikon bukan gambarnya Allah dan tak diberi bakti seperti Allah sendiri. Dengan ikon ditegaskan bahwa oleh inkarnasi firman Allah maka segala sesuatu yang jasmani sekarang dikuduskan oleh Kristus yang jasmani dan terutama adalah umat manusia yang telah ditebus dalam Kristus. Itulah sebabnya isi dari ikonografi bukan hanya Kristus saja, namun mereka menjadi dampak langsung dari inkarnasi, yaitu orang-orang yang telah dikuduskan oleh Kristus dalam Roh Kudus. Theotokos, para nabi, para rasul, dan segenap orang suci. Demikianlah ikonografi menjelaskan bahwa melalui Kristus yang adalah ikon atau gambar dari Allah yang tak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Segenap manusia yang ditebus olehnya dikembalikan kepada kodrat asli atau fitrah yang atasnya manusia diciptakan menurut gambar, ikon, dimot, dan rupa Allah. Kejadian 1:26. Jadi bertentangan masalah ikon bukanlah sekedar bertentangan masalah lukisan dan bukan masalah berhala, namun masalah betulkah firman Allah telah menjadi manusia dan betul-betul berwujud jasmani yang dengan begitu dapat dilukis tanpa melanggar larangan penggambaran Allah dan keilahian yang tidak tampak itu. Pada abad ini Agios Yohanes Damaskinos mencipta kidung-kidung kanon sembahyang Fajar Paskah dan kidung-kidung duka cita untuk secara penguburan dalam gereja ortodoks serta kidung Hasanada, yaitu kumpulan kidung yang menggunakan dalam irama yang berbeda yang dilakukan secara berputar dalam tiap minggu. Semuanya ini tetap menjadi bagian ibadah gereja sampai sekarang. Jadi dia menulis buku yang disebut Eksposisi Lengkap Iman Ortodoks yang merupakan pembahasan sistematis seluruh doktrin Kristenan Ortodoks sejak zaman purba yang dapat ditemukan dalam bukunya Sumber Ilmu Pengetahuan. Dan juga menulis polemik menyanggah tuduhan Islam. Pada saat abad ke-8 ini gereja barat mengalami banyak pertobatan dari suku-suku barbarian.
Pemberita Injil terbesar Gereja Barat pada saat abad itu adalah Santo Bonifacius, wafat tahun 754. Untuk pertama kalinya pada abad Paus Roma menjadi pemimpin-pemimpin duniawi yang menguasai tanah-tanah di Italia serta mengadakan hubungan dengan raja-raja yang baru muncul dari keluarga Karolungian yang berasal dari suku-suku barbar ini. Dari keluarga inilah Karel Agung muncul yang pada tanggal 25 Desember tahun 800 dimahkotai untuk mendirikan kerajaan di Eropa Barat yang telah hilang dengan nama Kerajaan Romawi Suci. Jadi mengadakan perpecahan politik dengan Kerajaan Bizantium agar dapat mendirikan kerajaan baru dengan dukungan Paus Roma ini. Maka Karel Agung menyerang keabsahan Kerajaan Bizantium dari Gereja Timur. Dia menuduh Gereja Timur sebagai penyembah berhala karena sikapnya terhadap ikon serta menuduh Gereja Timurlah yang menghilangkan filioque dari pengakuan iman yang ditambahkan oleh Konsili Toledo tahun 589 dari Gereja Barat ini. Tuduhan-tuduhan ini termaktub dalam buku Liber Carolini yang telah diserahkan terlebih dahulu kepada Paus Hadrianus I di Roma oleh Karel Agung pada tahun 792. Namun pada tahun 808 Paus Leo III mengadakan reaksi atas tuduhan Karel Agung terhadap Gereja Timur ini, sehingga dia membuat pengakuan iman Nikea tanpa filioque diukirkan pada suatu lempeng perak dan diletakkan di pintu gereja Santo Petrus. Sesudah konsili tahun 787 itu perlawanan terhadap ikon berlanjut terus di kerajaan Bizantium. Ketika Ratu Irini meninggal pada tahun 802, Kaisar Leo dari Armenia menjadi kaisar pada tahun 812 ini. Dia memerintahkan ikon-ikon supaya dijauhkan tempatnya dari jemaat. Pada saat Minggu Palem tahun 815, Agios Theodoros mengadakan arak-arakan membawa ikon-ikon di Konstantinopel, namun dicegat oleh tentara kerajaan. Semua orang itu dianiaya dan disiksa serta banyak yang mati dibunuh. Hanya pada saat pemerintahan Ratu Theodora pada tahun 843 ikon-ikon betul-betul dikembalikan ke gereja secara resmi pada minggu pertama masa puasa Caturdasa dan disebut sebagai kemenangan ortodoksia yang sampai sekarang pada minggu pertama puasa Caturdasa ini masih diperingati dan dirayakan dalam gereja ortodok. Pengembalian ikon ini disebut kemenangan ortodoksia karena ini menutup lingkaran pembahasan kristologi sejak Nikea tahun 325 sampai pada batasnya yang tertuntas. Pada saat Nikea dituntaskan keyakinan bahwa Yesus betul-betul Allah sejati yang keluar dari Allah sejati dan satu zat hakikat dengan Sang Bapa, Konsili kedua tahun 381 menegaskan kesatuan keilahian Yesus Kristus ini dengan Bapa dan Roh Kudus, serta Konsili ketiga tahun 431 menegaskan bahwa keilahian tadi tidak hilang ketika dia berada di dalam rahim Maria, sehingga Maryam disebut Theotokos. Sedangkan Konsili keempat tahun 451 menegaskan sifat hubungan dan kesatuan antara keilahian dan kemanusiaannya. Dan Konsili kelima tahun 553 meneguhkan apa yang dirumuskan oleh Konsili keempat. Sedangkan Konsili keenam menegaskan dan meneguhkan akan sifat kemanusiaan Kristus yang memiliki kehendak manusia yang sempurna sehingga monotelitisme ditolak. Integritas kemanusiaan Kristus ini secara lebih konkret dan tak diragukan lagi ditegaskan dalam Konsili ketujuh dengan bukti bahwa dia dapat dilukis dalam ikon karena dia betul-betul menjadi manusia yang nampak dan dapat dilihat. Demikianlah dalam seluruh konsili yang ketujuh, yang 7 buah ditegaskan keilahian penuh dan kemanusiaan penuh dari Kristus yang satu itu secara tuntas. Dan itulah inti iman Kristen ortodok. Oleh karena itu, penegasan secara konkret dan tuntas dari kemanusiaan Kristus dalam ikon itu menutup dan memeteraikan kebenaran ortodoksia, sehingga disebut kemenangan ortodoksia yang telah dibuka dan diawali dengan penegasan secara konkret dan penuh
akan keilahian Kristus dalam konsili pertama. Demikian konsili-konsili selanjutnya tentang penyebaran ke utara.